Oke, teman-teman, di sini saya akan gambarin. Tadi kan udah saya kasih tahu 5 cara cara menentukan support resisten. Nah, di sini akan saya kasih gambaran. Kan ada tuh Mas Den, ada support resisten yang kuat, ada yang enggak. Itu gimana ceritanya gitu? Cara menentuinya itu kayak gimana? Nah, jadi di sini itu kan di forex itu ada dua makhluk. Dua makhluk ya. Kan ada bearish atau bullish. Bull itu banteng, bear itu beruang. Jadi di forex itu ada dua makhluk yang sering berantem gitu ya. Ada banteng sama beruang. Dulu sih silsilahnya tuh gini ya. Dulu tuh kenapa banteng sama beruang itu berantem? Karena dulu itu perebutan wilayah. Enggak bercanda, itu dongeng ya. Oke, kita lanjut ke topik ya. Di sini itu ada pasukan bear beruang dan bull itu banteng. Di sini kita anggap aja dua pasukan ini punya dua benteng. Nih, ada benteng hijau, benteng merah, benteng merah. Nah, si benteng ini itu kita sebut yang namanya support resisten. Yang atas itu kita sebut resisten, sorry. Yang atas kita sebut resisten, yang bawah kita sebut support. Yang atas kita sebut resisten, yang bawah kita sebut support. Ini benteng support ya. Nah, jadi gini, suatu support atau resisten kuat atau tidaknya itu tergantung dari gerakannya gitu. Biasanya gini, misalkan di sini harga market turun. Harga market turun. Di sini pasukan si beruang nyerang lah. Anggapnya pasukan beruang nyerang pertahanan benteng si bullish. Nah, di sini turun, pasukan banteng turun, kemudian nyentuh area support, nyentuh pertahanan yang pertama. Nah, jika benteng ini itu kuat ataupun support ini kuat, biasanya harga akan balik lagi. Harga akan balik lagi ke sini. Oke, harga akan balik kalau ini supportnya kuat. Ini supportnya kuat, harga akan balik lagi. Kemudian pasukan si bullish jadi nyerang balik. Pasukan si banteng jadi nyerang balik ke resisten. Ibaratnya gitulah. Kenapa ada support resisten kuat. Misal ini pasukan beruang nyerang, tapi supportnya kuat, kemudian harga mantul dan jadi diserang balik gitu ya. Jadi support jadi naik gitu. Tapi beda cerita kalau ininya itu ditembus. Misal pertahanan support pertama itu tembus. Nah, walaupun ini hancur teman-teman, biasanya harga itu cenderung balik dulu ke atas. Maukah ini hancur atau tidak? Kalau hancur, harga cenderung balik dulu ke atas, kemudian nyerang ke pertahanan kedua, nyerang ke support kedua. Kenapa balik dulu ke atas? Ibaratnya gini, ini pasukan beruang nyerang, bentengnya hancur nih, yang pertama dia berhasil menang, kemudian dia balik lagi ke rumahnya buat minum, kemudian nyerang lagi ke pertahanan kedua. Nah, itu kalau supportnya nggak kuat. Kemudian nyerang lagi ke support kedua. Di support kedua ini, di pertahanan kedua ini itu bentengnya kuat. Ini tidak tertembus. Benteng ini tidak tertembus. Akhirnya harga mantul balik lagi ke benteng resisten. Ini kan nggak ditembus kuat nih. Akhirnya si pasukan banteng nyerang balik ke pertahanan si beruang. Nah, itu teman-teman, ibaratnya seperti itulah. Yang namanya support resisten itu dipengaruhi oleh seberapa besar pengaruh kekuatannya gitu ya. Kalau pasukannya kuat, misalkan di sini pasukan sellernya kuat nih. Di sini pasukan sellernya kuat, otomatis ini akan tembus. Harga akan terjun terus. Tapi kalau pasukan sellernya lemah, di sini banyak yang buy, harga akan cenderung naik. Sama kayak di sini, pasukan beruangnya lemah, pasukan bantengnya kuat, harga akan cenderung naik. Itu sama dengan yang namanya support resisten. Ini resisten, ini support. Jika support ditembus, maka harga akan sedikit koreksi dulu ke atas, kemudian nembus ke support berikutnya.
Kalaupun nggak ditembus, harga akan menyerang balik ke resisten. Oke, seperti itulah gambaran mengenai support resisten kalau digambarin gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman video yang saya share mengenai support resisten. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang newbie ataupun yang baru terjun di dunia trading forex. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Dan mungkin itu aja, saya dari Dolar izin pamit. Sampai ketemu lagi di next video. Salam profit.